Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, kita baca di ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, kita baca di ayatnya yang ke-19, ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ayatnya yang ke-22, saudara-saudara, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita membaca renungan firman Tuhan di mana pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat momen ini adalah momen di mana murid-murid Yesus pada saat itu hidup di dalam ketakutan. Mereka berkumpul pada saat itu di suatu rumah dan dikatakan bahwa pintu-pintunya mereka tutup dan kunci, saudara-saudara. Pintu-pintu semua dikunci karena mereka takut kepada orang Yahudi pada saat itu. Tiba-tiba datanglah Yesus, saudara-saudara, di tengah-tengah mereka, menampakkan dirinya dan memberikan pada murid-murid itu damai sejahtera, sukacita, karena pada saat itu mereka, murid-murid Yesus, sedang dalam ketakutan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, adakah di antara kita saat ini yang sedang mengalami ketakutan, saudara-saudara? Sangat takut. Mungkin mengalami pergumulan, persoalan hidup, sehingga kita khawatir dan takut, saudara-saudara. Lihat, ketika murid-murid sedang dalam ketakutan ini, mereka berkumpul, bersekutu, saudara-saudara. Dikatakan bahwa pertemuan ibadah yang pertama kali terjadi adalah ketika murid-murid ini sedang berkumpul dan ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Mereka sedang dalam ketakutan dan mereka berkumpul, bersekutu dan bersahati. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Datanglah Yesus dan memberikan mereka damai sejahtera. Sehingga di ayatnya yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus ini adalah tanda bahwa mereka akan mengalami peristiwa kamar loteng Yerusalem, saudara-saudara. Yesus menghembusi murid-murid Yesus ini dengan Roh Kudus, di mana awal ketika mereka akan mengalami pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka mengalami ini, dikatakan ayatnya yang ke-23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Betapa berkuasanya, saudara-saudara, kekuatan kuasa Roh Kudus itu ketika berada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tetapi ketika kita menyatakan dosa orang itu tetap ada, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, marilah saudara-saudara, sekarang adalah momen-momen doa 10 malam. Dan sebentar lagi akan selesai kita dalam doa 10 malam, saudara-saudara. Apakah kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Apakah kita sudah mengalami, saudara-saudara, peristiwa seperti kamar loteng Yerusalem? Berlidah-lidah asing, berlidah-lidah api, saudara-saudara. Berkata-kata dengan kata-kata yang kita tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi itu datangnya dari Roh Kudus, ya, bukan dari pikiran dan kehendak diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang memberikan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima kuasa, sehingga kita dapat menerima karunia-karunia Tuhan, saudara-saudara. Mari di momen-momen ini kita gunakan dengan baik, sebaik-baiknya, saudara-saudara, untuk kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan diam dalam kehidupan kita dan kita akan menerima kuasa.
kuasa ini saudara-saudara akan menyertai kita. Roh Kudus itu akan tetap terus ada dalam kehidupan kita ketika kita tetap terus mempertahankan, tentunya ya saudara-saudara, ketika kita tetap terus mencari Tuhan, mengalami Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu tetap terus ada menghibur dan menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami semua ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang tetap terus ya Tuhan menjadi penolong dan menghibur bagi kami dalam setiap hari-hari kehidupan kami yang kami jalani. Ubah seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.